diatur, di setting ini. TFM ya, jadi ya, secara terstruktur, sistematis ya. Iya, ini memang ada gerombolan-gerombolan yang kalau saya urut-urut gini, Om Lim. Ini yang berani main-main ini anak-anak kiri. Kawan-kawan aktivis yang kiri yang terindikasi diduga berhubungan dengan peristiwa-peristiwa zaman dulu gitu loh. Zaman tahun 65. Dan memang saya melihatnya artinya kaitannya dengan PKI lah gitu. Diduga begitu. Saya menduga memang ini yang bergerak ini memang aktivis-aktivis kiri. Jadi itu. Jadi dan kemudian kita ini sudah berkutat kepada ijazah palsu Jokowi udah berapa tahun? Coba, apakah sampai sekarang terang, titik terang? Enggak. Nah, terus kemudian apakah kita mau kembali lagi seperti itu lagi dengan ijazahnya Gibran? Jadi artinya kita berhak loh, kita rakyat itu berhak bertanya, Gibran, emang lo punya ijazah enggak? Kalau memang ada, coba kasih lihat. Karena yang saya tahu itu adalah suket, ya kan? Bahwa keteknya dia, iya forensik yang dibawa keteknya Jokowi benar-benar independen itu, ya kita kalau memang kita kan benar ya sudah. Dan andaikan memang Roy Suryo CS ini di penjara dengan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, mereka kan ridho kok, ikhlas, emang benar berarti ijazahnya asli. Dan sampai saat ini kan, ya makanya kadang nggak berani nunjukin sampai detik ini kan gitu. Kita nggak tahu juga dia nggak berani nunjukin sampai detik ini atau memang bagaimana ya. Ini sudah menjadi strategi dia ya agar terus ya kalau dia ijazahnya asli ngapain sih pakai nyewa pengacara banyak bener, pakai nyewa buzzer banyak. Sebuah pengambil alihan atau penyelamatan Indonesia. Kita tahu bahwa keadaan yang jujur sudah digambarkan sebagaimana tertekannya rupiah oleh dolar yang sudah mencapai 18.700 atau berapa, dan sebentar lagi sudah akan mencapai 20.000. Dan itu adalah ukur yang jujur bahwa keadaan negara ini sudah dalam keadaan berantakan. Ya. Kalau sudah sampai lebih dari 20, itu bisa terjadi reformasi kedua, ya. Pasti akan menuntut ini karena ada beberapa hal yang harus dilakukan menurut rapat dari teman-teman ARM tadi. Bisa jadi Gibran harus segera disudahi, ataukah Jokowi harus segera ditangkap dan diadili, ya, yang sudah tidak adil, dan KPK tidak berani bergerak. Apabila KPK tidak berinisiatif untuk itu, mungkin rakyat akan bergerak untuk mendesak supaya Jokowi itu harus diadili, karena korupsinya itu sudah terbuka lebar, ya. Semua menteri-menteri sudah pengakuan dan tidak ada alasan presiden untuk menghalang-halangi, menutup-nutupi, mencegah atau tidak mengadili itu. Oleh karenanya sedikit mungkin di-split dari beberapa yang ikut rapat tadi, karena di sini kemudian ada Mas Mas Bewo. Bang Rustam yang sedang naik daun ya. Karena orang merasa terwakili pada saat ini. Siapa sih yang di belakangnya Jokowi ini? Yang paling terlihat itu adalah tentu adalah Pratikno. Dia sebagai wakil rektor, sebagai rektor, kemudian bisa pindah ke istana, bisa menjadikan Jokowi jadi presiden dan sebagainya. Oleh karenanya mungkin kita melihat sedikit pandangan dari info dari Mas Rustam ini tentang alasan atau info tentang Pratikno ini. Silakan Mas Rustam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Lim, Mbak Menuk, dan ibu-ibu pejuang lainnya. Kalau nama Pratikno itu sebenarnya bukan nama yang baru dalam hal ijazah ini. Saya rasa orang udah sangat banyak mengarah ke Pratikno, cuman belum ada yang memulai untuk menyebutkan nama itu. Nah, oleh karena itu saya sebutkanlah nama Pratikno. Alasannya apa? Alasannya atas dasar Eko Sulistyo. Kedekatannya Eko Sulistyo dengan Jokowi, terus pertemanan teman saya dengan Eko, dan ada beberapa pernyataan yang mengakui bahwasanya dia membuat ijazah itu di Pramuka bersama Eko Sulistyo, Eko Panjul gitu.
Nah, setelah saya investigasi lagi, ada kawannya Eko lagi menyatakan bahwa otak dari pembuatan ijazah itu bukan Eko Panjul, bukan Eko Sulistyo, tapi Pratikno. Nah, saya disuruh jangan serang si Eko, kalau mau serang Pratikno. Terus saya bilang, emang yakin Bang? Ya memang di otaknya gitu loh. Jadi dari dasar banyak hal-hal yang saya investigasi itulah saya berani menyebutkan bahwa Pratikno terlibat di kasus pembuatan ijazah palsu Jokowi bersama Eko Panjul, Eko Sulistyo. Di mana tempatnya? Di Pasar Pramuka. Yang Nah, sekarang udah kebakaran. yang sekarang benar-benar dibakar gitu loh. Iya, benar. Dan pada saat itu ditangkap juga, dihilangkan jejaknya. Dan pada saat itu ditangkap juga pembuat ijazah 8 orang tuh di Polda Metro Jaya. Cuman Berapa itu? sekitar tahun 2002 enggak dong, bukan. 2015 itu. Nah, sekitar 2015 sampai 2017. Nah, artinya ini kan suatu, kalau kita urut-urut Om Lim, ini suatu peristiwa yang memang sengaja dikaburkan gitu. Sama halnya seperti kasus KM50 yang dimana tempatnya dilenyapkan gitu loh. Dan itu juga Pasar Pramuka juga gitu dilenyapkan gitu loh. Gue curiga, jangan-jangan sutradaranya tuh orangnya sama. Nah, itu dia. Kita lihatlah saat itu siapa Kapolrinya kan gitu kan. Benar-benar. Siapa presidennya gitu loh. Jadi memang peristiwa ini adalah kalau menurut saya kejahatan yang terorganisir gitu loh. Jadi untuk membuktikan secara nyata, secara real memang agak sulit. Tapi kalau saya melihat apabila barang busuk ini kan nggak mungkin dapat ditutup sampai hilang baunya gitu loh. Artinya mulailah pengakuan-pengakuan teman-teman menyatakan kalau udah nggak usah dicari-cari tuh jasa itu, siapa pembuatnya, siapa yang nganter ke Pramuka nih, saya nih orangnya gitu loh, bersama Eko. Artinya kan di sini yang saya sebutkan nama itu seharusnya polisi kan memanggil, menindaklanjuti. Apalagi setelah kemarin kami tim pemburu jasa palsu Jokowi melaporkan ke Dumas Bareskrim nama-nama 3 orang nama itu kan, Jokowi, Eko Sulistyo dan Pratikno. Nah, apabila orang ini dipanggil dikait-kaitan, ini kalau kita mau benar-benar polisi mau mencari siapa membuatnya mah dapat serius. Sekarang ini kan yang dikejar kan lucu, yang dikejar kan cuma selembar kertas gitu loh. Yang ada embosnya. Padahal kemarin tadi ya saya lihat itu berkas dari PDIP partai ini mengasih berkasnya ke Michael Sinaga, Santana. Saya lihat dari fotokopiannya itu nggak ada tuh kayak bekas embos watermark gitu kan yang dikasihkan itu. Artinya apa? Artinya saya melihat ijazah ini dibuat berkali-kali nih Om Lim nih. Saya menduganya begitu. Karena iya, ketika diomongin sama Mas Roy Suryo, wah ini nggak ada watermark, besok dibikin watermark, nggak ada embos, dibikin embos. Jangan-jangan dia punya percetakan sendiri ya? Ya sebenarnya buat bikin itu kan nggak susah hari ini gitu loh. Nah makanya saya berharap nih polisi jangan ngejar satu lembar kertas. Karena kertas itu nggak usah Jokowi lah bikin, Mbak Menuk juga bisa bikin itu. Ya kan? Jadi artinya buat sekelas presiden, sekelas Jokowi yang tukang bohong ya, yang tukang ngibul gitu kan, yang penuh pencitraan, yang di rezimnya banyak bunuhin orang, untuk buat selembar kertas itu mah nggak susah gitu loh. Betul. Jadi artinya gampang lah buat mengatur-ngatur itu. Bunuhin orang aja Jokowi berani gitu loh. Jadi saya meyakini sekali memang ijazah ini adalah palsu. Karena apa? Karena pembuatnya itu mengakui kepada saya. Ngomong saya Bang menganterin sama Eko ke Pramuka. Kemarin ketemu lagi di acara aktivis 98. Saya sama Eko ke sana. Wah, jadi jelas sekali bahwa memang Eko ini kemana sih Eko ini? Eko Sulistyo yang katanya hari ini dia ambil S3 di UNS di Solo. Kemarin sudah diminta klarifikasi oleh kawan media saya di sana. Eko ini maksudnya ketua KPUD Solo dulu ya? Mantan ketua KPUD Solo dan relawan dari Solo yang paling dekat dengan Jokowi. Nah, dilihat di berkas tadi yang dikasihkan oleh PDIP, nama Eko dicantumkan tuh sebagai relawan Jokowi. Ada nama Eko di situ. Jadi kalau kita kaji lagi, mudah-mudahan apa yang saya katakan ini benar. Dan polisi
Harusnya polisi dong menindaklanjuti dong. Iya. Karena kemarin kan kita sudah melaporkan dan besok kita akan melaporkan lagi. Iya. Ya kan di Barreskrim. Iya, artinya memang polisi ini tugas polisi gitu loh. Iya, iya. Jangan kita diarahkan selembar kertas. Belum lagi temennya Iya. Bang Dul Iya. yang menyatakan itu coba tanyain nama Eko tuh. Sama ini nama Eko diungkapkan berkali-kali sama-sama Bang Dul. Bukan itu. Yang ini Semar Itu Eko Galadu. Galgadu. Nah, Eko Galgendu ini menyatakan itu nama Eko. Kalau soal ijazah tanyain Eko. Artinya emang Eko ini biang kerok nih Eko nih. Baik, saya mempertajam lagi. Oke. Bung, jangan beralih dulu. Oke. Ini penting sekali nih masalah praktikno ini. Ya, jadi karena Bang Rustam mengatakan ini adalah otaknya ya. Jadi kalau otaknya kita lihat aja Jokowinya aja seperti kayak itu, Waduh. apalagi otaknya kan Nah, itu. itu dia. Nah, ini menjadi penting sekali karena dialah mungkin yang sudah membuat skenario menjadikan si Jokowi presiden lah, membuatkan ijazah palsunya, proses-prosesnya. Jadi kalau rakyat Indonesia tidak marah terhadap ini aneh. Ya, ini saya mau ingin membangkitkan rasa kita sebagai anak bangsa itu tentang kejahatan ini. Bila ini tidak diselesaikan, ya, apapun yang dilakukan oleh Presiden Prabowo itu bullshit. Betul. Ya. Karena tidak berani menindak penjahat-penjahat ini. Nah, oleh karena itu saya kepengen harus mengulangin lagi nih tentang Pratikno. Ya. Dia ini sebenarnya bergerak sendiri atau ada gerombolannya. Kalau ada gerombolannya, kita sudah jelas siapa perusak dan penjajah Indonesia ini. Berarti Jokowi ini di belakangnya gerombolan yang sudah merencanakan betul secara matang ya, mau melakukan kegiatan-kegiatan ya yang seperti kita lihat sekarang ini. Dan saya yakin kalau ini tidak bisa diselesaikan, dolar ini tidak akan mungkin bisa bangkit karena fundamental untuk melakukan itu nggak punya apa-apa lagi. Setelah itu dilakukan ini, mungkin Prabowo sudah agak lega. Sekarang terhambat itu mungkin karena memang keterbatasan Prabowo dan lebih lagi ditambah dengan ketakutan kepada Jokowi dan gerombolannya membongkar kemenangan Prabowo mengapa dia menjadi presiden, mungkin ketakutan itu juga. Gimana, Mbak? Ya, jadi kalau menurut saya memang ini sudah diatur, disetting ini. Secara terstruktur, sistematis ya. Iya, ini memang ada gerombolan-gerombolan yang kalau saya urut-urut gini, Om Lim. Ini yang berani main-main ini anak-anak kiri. Kawan-kawan aktivis yang kiri yang terindikasi diduga berhubungan dengan peristiwa-peristiwa zaman dulu gitu loh. Zaman tahun 65. Dan memang saya melihatnya artinya kaitannya dengan PKI lah diduga begitu. Saya menduga memang ini yang bergerak ini memang aktivis-aktivis kiri gitu. Dan itu udah saya telusuri, memang iya gitu loh. Ada keturunan secara langsung dengan ya ada berhubungan juga dengan yang katanya lagi rame di Solo itu rewang gitu kan, ada yang saya dapat info seperti itu. Jadi memang luar biasa ketika rezim Jokowi ini berkuasa, memang tidak terlepas dari orang-orang kiri. Itu yang sudah saya investigasi, dan kawan-kawan yang menyatakan kalau Eko itu membuat ya kan anak kiri semua gitu loh. Dan memang ke situ arahnya, saya melihatnya seperti itu. Makanya kita nih sebagai bangsa nih harus benar-benar menjaga Republik ini, jangan lagi ada lagi yang namanya ijazah palsu kayak gini. Dan ideologi kiri ini berbahaya gitu, karena selalu akan membenturkan dengan ideologi lain gitu. Oke, ideologi kita kan kita udah jelas kan, gitu. Jadi begini, yang bikin miris nih ya. Pengkhianatan itu dibantu oleh negara. Pengkhianatan itu dilakukan oleh orang-orang yang sekarang menjabat. Kan gitu ya. Jadi harusnya memang rakyat tuh kita memang berhak marah karena kita lah yang paling dirugikan. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi karena memang tidak ada kapasitas dia sebagai pemimpin, akhirnya terjadilah kekacauan seperti ini. Kan jadi gitu ya. Jadi polisi ini harusnya memang, aku nggak tahu apakah polisi ini dia mandiri atau menjadi bagian dari operasi ini. Karena kalau aku lihat sekarang
dalam menjalani kasus ijazah palsu ini dengan Pak Roy Suryo pun juga Pak Roy Suryo CS ya, yang termasuk juga itu ya Bang Rustam gitu ya, itu pun juga artinya sekarang ini kan kayak diambangin, kemudian semua peraturan kayaknya ditabrak, undang-undang ditabrak kan kayak gitu ya. Nah itu jadi sepertinya dia itu bekerja bukan untuk kita, tetapi dia bekerja untuk kelompok. Nah kan pertanyaannya ini semua pastinya akan bicara, wajar aja kalau misalnya aku bertanya apakah polisi ini menjadi bagian dari operasi ijazah palsu misalnya, ya kan? Jadi dia sebetulnya dari awal dia udah tahu gitu. Nah dia yakin nih kalau ini itu akan banyak orang-orang yang mungkin ada bagian di polisi juga yang akan terkena, gitu sih. Coba nih, ya ini pikiran akal aja sih. Iya, begitu kira-kira. Ya, jadi tentunya kaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh ARM ya, para pejuang yang sebagian besar adalah dari emak-emak ini ya. Memang Bentar, izin dulu ya. izin dulu nanti diganti sama Bang Eka ya. Oke. Ya, terima kasih Bang Rustam. Ya, itu ya. Sukses sampai besok ketemu di Barreskrim. Ya, oke. Oke. Ya. Terima kasih Bang, hati-hati Bang. Ayo. Oh iya, oke, Ya. bareng ya. Oke. Ya. Oke, ya, baik. Ya. Jadi kami lanjutkan. Lanjutin. Ya. Yang tentu akan diambil langkah-langkah oleh ARM. Memang ada beberapa masalah besar semua bagi kita ya. Iya. Pertama adalah kita harus segera melakukan pemakzulan Gibran. Iya. Karena Gibran ini bukan hanya sekedar Gibran. Karena ada di belakangnya yang bapaknya itu sudah berulang-ulang kepengen menjadi presiden ketiga ditolak. Akhirnya mau memperpanjang juga ditolak, dan dia berambisi sekali untuk mengatur-ngatur ya negeri ini dengan menggunakan Gibran. Dan dibuat masyarakat sekarang ini seolah-olah kalau nanti Prabowo itu turun itu tentunya sangat mudah sekali ya, secara umum ya, dari sisi umur, dari sisi penyakit ya. Sekarang ini aja apa alasan pergian kemana, ke Eropa sekarang ini kan? Apakah dia berobat? Apakah dia melakukan kunjungan lawatan kenegaraan? Tetapi menggunakan fasilitas negara dan orang yang banyak, yang siapa jumlah orang saja yang mendamping itu menjadi tidak jelas. Oleh karena itu memang salah satunya, kecuali memakzulkan Gibran, yang terpenting itu adalah omongan atau pidato celotehan dari presiden itu mau melakukan penegakan hukum, penegakan penangkapan terhadap koruptor itu tidak jelas. Yang sekarang ini yang dituntut ini jelas adalah Jokowi yang sudah melakukan penumpukan uang dari para menteri-menteri yang melakukan pernyataan secara terbuka, dan itu tidak segera ditindak. Nah, oleh karena itu satu dua kata lah dari teman-teman ARM yang membersamai rapat ini memberikan pilihannya ya. Ini kita kan sedang mengerucutkan usulan ya. Mengusulkan apakah mau korupsinya dulu ataukah Gibran? Belum lagi sekarang tuntutan secara umum sekarang ini mengerikan, minta Pak Prabowo harus diturunkan ya. Kita melihat saja lah misalnya oleh Tio Ardianto dari UGM, dia betul-betul meneliti itu apa proyek-proyek ADM, apa itu proyek-proyek apa itu MBG, itu betul-betul ternyata dipegang orang-orang yang siap memenangkan Prabowo di 298. Padahal dia baru 1 tahun menjadi presiden, tidak berpikir bagaimana keadaan sekarang ini bagus, sudah memikirkan itu lagi. Oleh karena itu siapa dulu? Coba aku boleh deh. Oh iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aku gini ya, dalam masalah ini ya, dalam masalah aku melihat dalam pemerintahan ini, sebetulnya belajar dari bapaknya Jokowi ya. Sebetulnya Gibran yang harus kita inikan, yang harus kita fokus pada Gibran. Kenapa?
dari mulai pemilihannya aja sudah salah. Itu satu ya. Dari pemilihan aja sudah salah. Ya sudah tidak ada dengan KKN. KKN itu adalah awal kehancuran dari suatu negara. Dan itu udah terjadi dalam 10 tahun Jokowi, itu KKN itu marak sekali. Dan coba apa? Koruptor ada di mana, korupsi ada di mana-mana dan besar-besaran. Apakah ada yang terkuak? Enggak. Karena apa? Ya itu karena kong kali kong. Iya kan, KKN itu melahirkan kong kali kong antara mereka. Ya akhirnya siapa yang dirugikan adalah kita, masyarakat. Nah, Gibran duduk di situ. Apakah dia sebagai wakil generasi muda? Banyak generasi muda yang lebih bagus daripada Gibran. Ya kan gitu, dan mungkin anak-anak dari mama yang ada di sini juga mungkin lebih capable dibandingkan Gibran. Ya, tetapi apa yang terjadi? Dengan pemilihan Gibran, Jokowi itu memberikan contoh yang jelek kepada masyarakat. Jadi artinya gini, kita tidak perlu anak-anak kita tuh tidak perlu pintar, ya kan? Yang penting dia punya ordal, orang dalam, itu kan gampang. Terus bagaimana nasibnya anak-anak bangsa yang lebih pintar tapi dia tidak punya orang dalam? Kan gitu. Itu jadi kita tuh jangan berpikir hanya dalam tempo yang 5 tahun ke depan. Enggak, kita kan bicara panjang. Ya bagaimana nanti anak-anak kita, bagaimana nanti generasi-generasi berikutnya. Jadi itu. Jadi dan kemudian kita ini sudah berkutat kepada ijazah palsu Jokowi udah berapa tahun? Coba, apakah sampai sekarang titik terang? Enggak. Nah, terus kemudian apakah kita mau kembali lagi seperti itu lagi dengan ijazahnya Gibran? Jadi artinya kita berhak loh, kita rakyat itu berhak bertanya, Gibran emang lo punya ijazah enggak? Kalau memang ada coba kasih lihat. Karena yang saya tahu itu adalah suket, ya kan? Dan juga begini, dengan zaman yang begitu sekarang sudah maju, harusnya syarat-syarat untuk menjadi kepala negara itu harus lebih tinggi, ya kan? Kayak untuk DPR aja harusnya minimum itu S2, ya untuk menjadi anggota DPR. Karena apa? Karena dia mewakili kami, gitu. Tapi sekarang ini yang terjadi apa? Jadi artinya apa? Pemalsuan ijazah itu buat di negara kita itu kayaknya merupakan hal yang lazim, ya kan? Nah, aku tidak mau ini akan berkelanjutan. Artinya ya itulah, kalau misalnya semuanya berdasarkan palsu, akhirnya sebagus apapun program yang dibuat, yang menjalaninya kan tergantung yang menjalankan. Kalau yang menjalankannya tidak amanah dan juga akhirnya balik lagi pendidikannya apa, jadi semuanya tuh balik lagi sih, gitu. Jadi satu harus dari pemimpin contoh ya, suatu contoh ya, Gibran dulu deh dihituin gitu loh, suket segala macam gitu, harus terang-terangan lah, jangan sampai nih bangsa Indonesia akhirnya terpuruk lagi karena background dari seseorang yang nggak jelas kayak gitu. Jadi kalau sekarang kalau ditanya apa sih yang paling kritikal di Indonesia sekarang ini, itu cuma 2, yaitu Jokowi dan Gibran. Dua-duanya semuanya perusak Indonesia. Ingat 10 tahun Presiden Jokowi, apa yang dihasilkan? Hutang yang banyak kan. Kemudian jangan dibilang kalau Jokowi itu adalah bapak infrastruktur. Emangnya ya berapa puluh persen sih bangsa Indonesia yang pakai mobil roda 4 yang bisa menikmati tolnya Jokowi? Kan banyak kan yang punya roda 2 ya kan? Kemudian WUS lagi. Jadi orang itu untuk termul ya, lu boleh bela, tapi apa ya namanya, kebuka lah pikirannya. Ya, kemudian Gibran juga kan waktu itu menjadi wali kota. Jadi jejaknya mereka itu sebetulnya gampang banget dilihat, nggak ada yang dilakukan oleh mereka berdua. Terus kemudian kalau misalnya dia bisa menjadi RI 2, itu kan karena bapaknya. Iya kan, jadi semua sistem sudah dipegang oleh mereka ini gitu. Jadi artinya memang semuanya tergantung dari rakyat. Rakyat terus bangkit, dan rakyat terus marah. Kita jangan diam. Mereka kaya karena uang kita dipotong dari pajak. Kita beli sesuatu, beli apapun, kalau kita sekarang teriak mahal, itu karena ada dari uang kita itu ditambahkan untuk pajak. Jadi harusnya ini loh, kita loh yang punya negara ini, kenapa kita selalu dijadikan objek menderita?
Apakah kita ini terlalu baik, akhirnya kita memberikan fasilitas yang terlalu bagus untuk para pejabat, yang akhirnya mereka membuat mereka lupa diri akan kita rakyatnya, yang harusnya kita ini adalah bosnya, kita ini adalah tuannya mereka. Jadi jangan pernah salah untuk kepada rakyat Indonesia, kita harus bangkit. Ini adalah rumah kita harus jaga bersama. Saya cinta Indonesia, saya tidak pernah benci kepada Jokowi saya tidak kenal sama dia, saya tidak kenal juga sama Gibran. Tapi saya di sini berdiri di sini, saya bicara untuk negara saya Indonesia dan untuk anak-anak saya, anak cucu saya, itu aja. Ya, Pak. baik. Sebelum ke Bu Desi ya, ini saya ke Bang Eka dulu. Bang Eka, tadi ada Pak Rustam mengatakan bahwa otak dari Jokowi ini adalah bisa nampaknya itu adalah si Pratikno. Dia menjadi produser lah atau sutradara. Dialah yang menjadikan Jokowi presiden, atau dia menyebabkan presiden mengangkat dia memindah dari UGM ke istana gitu. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa umur perjuangan kita ini kalau diibaratkan orang hamil itu sudah 9 bulan tinggal meledak dan sudah tidak tahan lah masyarakat. Bagaimana untuk segera mengambil alihannya, karena GMKR itu, gerakan mengambil kembali kedaulatan rakyat itu, yang diprakarsai oleh para jenderal, para senior-senior kita, itu memang harus menyudahi praktek-praktek kepemimpinan model sekarang ini. Oleh karenanya saya minta pandangan Bang Eka ini, kalau ada beberapa poin-poin yang sudah ditimbulkan, apakah segera makzulkan Gibran dulu, apakah segera tarik Jokowi ini dengan tuduhan-tuduhan korupsi yang jelas seluruh masyarakat Indonesia bersaksi pengakuan-pengakuan menteri itu, apakah memajulkan justru Prabowo dan Gibran. Ini juga menjadi kemuakan masyarakat, dan tokoh-tokoh di seluruh Indonesia sudah mengatakan curiga terhadap MBG dan proyek KDM itu hanya untuk memperpanjang umur kepemimpinan di 2029. Padahal sekarang ini baru setahun pemerintahan Prabowo seperti itu. Apa menurut pandangan Bang Eka? Silakan. Baik, makasih Om Lim. Jadi memang biang dari segala sesuatunya kehancuran bangsa kita nih, keterpurukan bangsa kita sampai dolar ini sampai hampir 18.000. Ya, ini bekas kepemimpinan 10 tahun Jokowi gitu. Dan baru terasa sekarang ya. Kalau 5 tahun dia mimpin belum terasa kehancuran, 10 tahun dan sekarang nih ya hancur-hancur ya, dan ini diamini oleh pemerintah sekarang. Artinya diikuti oleh gaya kepemimpinan ini, gaya sekarang, dengan menghambur-hamburkan uang, sementara rakyat diminta efisiensi. Dia pergi pelesiran, walaupun dia bilang ini tugas negara, iya tugas negara, tapi kan baru 1 tahun sudah puluhan kali ke luar negeri kan gitu, dan pasti memakan anggaran-anggaran dari rakyat. Ya, belum lagi kemarin Idul Adha juga motong 1098 ekor sapi ya, dengan anggaran 100 miliar. Diperkirakan satu ekor sapinya itu 90 juta. Nah, ini apa bagi-bagi bancakan atau apa ya, tapi berkorban atas nama dirinya pakai duit APBN, padahal APBN itu bank rakyat kan gitu. Saya bingung niatnya bagaimana itu. Kalau niat motong kurban kan jelas namanya disebutin gitu ya, dan lain sebagainya ya. Ya, ini kalau itu pakai APBN berarti kan uang rakyat, niatnya pakai harusnya rakyat kan gitu. Dan sekali lagi langkah ini yang memang harus kita ambil ya adalah harus benar-benar kita bersatu kuat. Karena cengkraman Jokowi ini masih kencang, Om Lim. Dengan uang yang dia punya begitu besar, dari mana uang itu? Ya dari setoran-setoran menteri-menteri yang dahulu, yang Gibran sendiri bilang setiap Sabtu itu ada yang nyetor ke Bapak.
belum lagi korupsi-korupsi yang ada, baik itu di Indosat, baik itu di PLN, Pertamina, Asabri, belum lagi di minyak ya, nikel dan lain sebagainya. Itu kan puluhan triliun bahkan ratusan triliun yang semuanya itu juga setorannya ke Jokowi. Belum lagi mereka yang ditangkap, Noel kah, Nadiem kah, atau Yakut kah, semuanya mengatakan setorannya ke Jokowi. Ini jelas. Jadi artinya begitu banyak uang yang dimiliki oleh Jokowi saat ini yang bisa untuk ya tanda kutip ya membayar mereka-mereka yang memang imannya tipis, yang hanya mementingkan kepentingan pribadi keluarganya, dia nggak pikirkan lagi kepentingan rakyatnya gitu. Nah ini yang menjadi satu problematika kita ya, bagaimana kita bisa melawan ini semua ya dengan bersatu, rakyat bersatu ya. Sekarang paling gampang apa ya, sekarang bagaimana kita bisa menangkap, mengadili dan menjebloskan Jokowi ke dalam penjara ya, agar semua terkuak gitu. Kan jelas sekali ini dia penipuan-penipuan dengan ijazah palsunya. Sampai saat ini ijazahnya kan belum jelas keasliannya ya. Oke lah itu asli, tapi tunjukin aja biar rapi, biar selesai. Kan gituan gampang saja ya. Udah ada jurisprudensinya itu Hakim MK ya, Asrul Sani ya, didera masalah ijazahnya palsu, ditunjukkan ternyata asli, selesai. Pun mungkin kita orang ya, Roy Suryo CS ya, kita nih yang selalu memperjuangkan itu, kalau ditunjukin ini loh ijazah saya, terus diteliti di lab yang benar-benar independen ya, bukannya lab yang di bawah keteknya dia, iya forensik yang di bawah keteknya Jokowi, benar-benar independen itu ya. Kita kalau memang kita kan benar ya sudah. Dan andaikan memang Roy Suryo CS ini di penjara dengan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, mereka kan ridho kok, ikhlas, emang benar berarti ijazahnya asli. Dan sampai saat ini kan iya makanya kadang nggak berani nunjukin sampai detik ini kan gitu. Kita nggak tahu juga dia nggak berani nunjukin sampai detik ini atau memang bagaimana ya. Ini sudah menjadi strategi dia ya, agar terus ya, kalau dia ijazahnya asli ngapain sih pakai nyewa pengacara banyak bener, pakai nyewa buzzer banyak banget, sampai mencari dukungan, sampai reuni-reunian lah. Kemarin reuni asli UGM dia nggak ada. Ikan reuni UGM tuh ada Ganjar datang, Pak Anies datang, Caimin datang, Mahfud MD datang. Iya, kok dia nggak datang gitu loh. Jadi aneh ya. Dan itu menunjukkan bahwa ya dia jangan-jangan emang nggak lulus dari UGM kan begitu. Yang lainnya pada reuni besar-besaran, dia bikin reuni kecil-kecilan turu-turu dia. Iya. Dia minder. Itu kan bagaimana ya urusannya? Ngaku IP-nya 2, ya kalau 2 ya kagak lulus kan gitu. Logikanya begitu. Nah ini kan biang kerok dari semuanya. Kalau bahasanya, nah ini siapa dalang semua itu? Kok bisa dia tidak punya ijazah ini bisa ikut pilkada ya, pil wali kota, pilkada ya, pilpres, dan menang terus, bahasanya begitu. Ya, ini siapa yang gitu ya? Kalau tadi katakan Pratikno ya iya, tapi jangan lupa ada partai-partai yang mendukung dia. Seharusnya partai-partai ini bertanggung jawab, jangan lepas tangan. Mau itu tadi yang wali kota Solo dulu siapa, katanya PKS atau siapalah yang dukung ya, terus PDI, yang bawa kemari katanya juga Gerindra. Ya tanggung jawab semua. Iya betul. Iya, sekarang kalau begini partai-partai mau lepas tangan. Iya kan, bahasa kasarnya begitu. Ya bikin hancur ya itu semua. Mana sih suara daripada DPR? Melihat kegaduhan yang luar biasa ini, nggak ada tuh DPR suaranya. Jangan-jangan DPR itu udah bukan wakil rakyat. Iya, jadi wakilnya Jokowi gitu, atau jadi wakilnya konglomerat hitam yang merampas daripada kekayaan negara kita. Ya ini kemana suara mereka gitu loh? Kan dia wakil rakyat nih. Sementara kita rakyatnya pengen tahu ijazah Jokowi. Setidaknya kan dimediasi oleh DPR. Hei Jokowi, ini dari rakyatku, para pemilihku pengen tahu jasa lu bener apa kagak, tunjukin dong kan gitu. Harusnya DPR bicara. Jangan menang aja. Komisi berapa? Iya, komisi 2,5 kali.
Iya jadi kok semuanya begitu, lepas tangan, kayak orang pada takut sama Jokowi. Itu. Karena mereka punya salah mungkin. Iya, dia takut sama Jokowi dan lain sebagainya. Ini ada apa gitu. Jokowi manusia biasa ya, yang suatu saat akan mati gitu. Matinya kapan walau alam bisawab. Tapi kalau dia nggak tobat, ya udahlah gitu, bahasa kasarnya begitu. Ingat, saya hanya mengingatkan saja bahwa kehancuran bangsa dan negara ini ya ada pada ya rakyatnya gitu sendiri. Makanya besok-besok kalau saat ada pileg ya ataupun pilkada, ada yang masuk gorong-gorong, tutup aja gorong-gorongnya udah. Langsung sore. Dicor langsung biar kagak keluar lagi gitu. Itu udah gaya-gaya dia tuh. Udahlah gaya-gaya pencitraan, besok kalau dia pencitraan nggak usah dipilih dah. Gitu dah. Baju putih. Iya, baju. Baik. Iya, jadi begitu Om Dim. Jadi ini sekali lagi harus benar-benar Jokowi ini harus ditangkap, diadili, dijebloskan dalam penjara. Dengan sendirinya runtutan nepotismenya itu akan hancur dengan sendirinya. Saya hakul yakin, selama kita ini menegakkan satu kebenaran, pasti Allah bersama dengan kita. Terima kasih. Baik. Ada yang tajam sekali dikatakan Mas Eka, yang jarang kita jujur ya, mengkerusakan negeri kita ini memang faktornya antara lain ini partai-partai ini. Jadi kalau partai ini memang tidak dikoreksi, ya memang susah. Baik, ada beberapa pilihan langkah tadi. Ya. Iya, Susi. Apakah kita sebaiknya bersegera karena waktu dan sesuatu untuk mengkerucutkan perjuangan ini? Apakah utama ini sekarang ini mempercepat pemakzulan Gibran, atau menangkap Jokowi ini untuk masalah-masalah korupsinya? Silakan Bu Samad dulu. Berisi dulu. Hah? Udah Susi. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami rakyat Indonesia itu sangat prihatin ya Om. Karena dulu manusia Indonesia itu punya IQ di atas 100. Jadi mereka rata-rata gizinya bagus walaupun nggak ada MBG ya, cerdas. Dari ibu-ibu kita yang ngasih makan dengan bergizi gitu kan. Tapi sekarang penelitian IQ manusia Indonesia tuh mendekati angka 78 Om. Waktu zaman Jokowi ada stunting. Iya, 78 tuh berarti kan IQ kera. IQ kera tuh berarti simpanse kan. Jadi kami tuh merasa bangsa ini dibodohkan dengan penurunan akhlak, penurunan pelajaran agama, penurunan penghilangan sejarah. Kemudian kenapa dibuat gitu? Ya biar nggak mau maksudnya dia dibuat biar gitu supaya tidak menyaingi wakil presiden yang nggak ada ijazah SMA-nya, ya kan? Kita nggak boleh pinter kayaknya kan? Kalau kita pinter mereka resah. Jadi kita benar-benar dibodohkan. Sebaiknya kita dari tiga tadi mana yang didahulukan? Didahulukan harusnya satu pendidikan Om. Untuk apakah pemakzulan Gibran atau apakah Jokowi? Oh itu yang jelas makzulkan Gibran, dua adili dan tangkap Jokowi karena apa? Mereka itu yang merusak undang-undang, yang merusak negara, yang merusak semua yang ada di Indonesia selama ini tenang. Terus antar suku jadi berkelahi, antar rakyat jadi berkelahi gara-gara hanya satu selembar kertas yang dia tidak mau tunjukkan sampai saat ini. Jadi permintaan rakyat Indonesia, jangan sampai kita mempunyai presiden atau wakil presiden yang nggak punya ilmu. Ya maksudnya mereka itu hanya karena merubah undang-undang MK atas inian bapaknya kepemimpinan bapaknya, mereka semua maunya. Mereka pikir ini negara ini nenek moyang mereka yang punya. Bukan, ini rakyat Indonesia yang punya. Jadi Gibran tuh harus dimakzulkan tuh sebenarnya pantas Om. Pantas banget karena apa? Dia udah anak haram konstitusi 1, terus dia nggak punya ijazah SMA, dia hanya punya surat keterangan dari Kemdikdasmen, Suket gitu kan. Dia itu tidak punya kapabilitas untuk G2G, government to government atau B2B, business to business, dia nggak ada. Jadi setiap ada pertanyaan apapun dia pasti melempar pertanyaan ke silakan tanya dengan menteri ini, silakan tanya dengan. Jadi dia nggak ada jawaban untuk yang. Jadi lebih strategis Gibran didahulukan tuh itu. Didahulukan ya? Om. Ya silakan Bu Anu. Didahulukan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya lebih fokus untuk tangkap dan adi Jokowi ya, melihat kesalahan Jokowi udah terlalu banyak ya. Kasus korupsi timah Jokowi, dana haji yang aku sebut Jokowi juga, Noel, Nadiem. Ya. Semoga dengan ijazah palsu ini bisa menyeret Jokowi ditangkap dan diadili. Ya baik. Jadi Bu Menu tolong dicatat ya dari dua ini satu Gibran Jokowi menjadi. Mungkin silakan Bu Tita. Nah, poin-poin aja biar kita tahu langkah yang akan dilakukan jadi gerakan Oke. Iya. Saya terusin aja bahwa memang kita saatnya fokus ke wakil presiden. Dia tidak punya kemampuan untuk menjadi wakil dan selama ini apa kinerjanya? Tidak ada kan? Tidak. Kita mau minta dia sebagai duta susu di Palestina. Tapi ya nggak ada yang berangkatin juga. Mungkin kan memang dia tidak punya kemampuan. Jadi nggak ikhlas, bener-bener nggak ikhlas karena kinerjanya dia nggak ada. Tapi rakyat juga harus melek bahwa beberapa hal itu mungkin banyak yang menghujat Prabowo ya. Saya pun juga menyesalkan itu karena begini, bukan menyesalkan karena banyak kinerja Prabowo pun juga belum kelihatan secara nyata. Terus dengar-dengar juga semua yang masuk itu adalah ke Teddy. Sebenarnya kita itu harusnya fokus turunin Teddy. Apa ya? Ganti Teddy, pecat Teddy. Karena Teddy menghalangi semua kerja benernya Prabowo. Semua laporan masuknya ke Teddy. Tapi Teddy tidak menyampaikan ke Bapak. Saya tahu itu. Semoga Kita adalah orang dalam istana. saya ordal. Jadi terima kasih. Saya setuju dari misalkan Bu Tita tadi. Artinya kita bicara masalah Teddy ini adalah mengkhawatirkan kita ini bahwa dia ini adalah orang yang ditanamkan Jokowi kepada Prabowo dan untuk mengontrol dan akan melemahkan Prabowo. Mestinya kalau rakyat berteriak tentang itu, tentunya Prabowo harus berterima kasih terhadap itu. Ya baik Bu. Ringkas aja ya Mas, ringkas aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat seluruh Indonesia. Pak Presiden yang terhormat, PS ya, Prabowo. Pak, tolong ditangkap Jokowi. Apanya yang diingat terus? Sudah terlalu banyak kesalahannya, ya. Pokoknya banyak kesalahannya, sudah rampok hasil alam Indonesia, sudah koruptor nomor 2 di dunia, ya. Sudah banyak pembunuhan selama dia memerintah 10 tahun ya. Belum petugas KPPS berapa ratus ribu itu, ya semuanya Pak. Nah, banyak menderita anak-anak kecil jadi pengemis di pinggir jalan. Sedih hati melihat kok. Sedih benar. Bapak mengundurkan diri aja dengan terhormat kalau tidak bisa memimpin bangsa yang seluas ini Indonesia. Saya bilang banyak rakyat yang menderita, separuhnya mungkin sebenarnya banyak yang tidak makan, banyak yang bunuh diri ya karena dia tidak makan pasti bunuh diri ya. Sedih. Menurut Pak, Bapak mengundurkan diri dengan terhormat lebih bagus Pak. Kemungkinan kalau Bapak lanjut bisa dibelain sama rakyat, tapi kalau Jokowi tidak bisa dibelain. Itu aja Pak. Makasih ya Pak. Maksudnya ya bahwa Ibu mengatakan bahwa tangkap Jokowi itu artinya Pak Prabowo harus memberikan kesempatan atau justru memaksa KPK dan lain-lainnya untuk segera memeriksa yang sudah menjadi tuduhan-tuduhan masyarakat itu karena dialah sumber-sumber yang menjadi kejahatan ini. Tadi Bu Esi belum. Coba Bu Esa. Ya, jadi gini, aku coba untuk menerjemahkan apa yang Bu Lisna rasakan. Jadi gini, mungkin ini untuk Pak Prabowo ya. Pak Prabowo, saya hanya sekedar mengingatkan ya. Memang betul. Proses IQ anak kita diturunkan itu di zamannya Jokowi. Ingat zaman stunting ya. Berapa tahun kita merdeka tidak ada isu stunting, tapi pada saat Jokowi telur mahal segala macam mahal, disitulah mulai gizi buruk dari anak-anak.
saya tidak punya background politik. Tapi begitu saya tahu ada anak-anak stunting segala macam, di situ saya terketuk, saya turun sampai saat ini. Dan memang betul di zaman Jokowi juga badut. Tahu ya badut yang harusnya dia tuh bahagia ada di tengah-tengah ulang tahun anak. Tapi apa yang terjadi? Selama 10 tahun badut-badut itu ada di jalan. Untuk apa? Untuk mengemis. Dan banyak juga kita ketemui penjual tisu dari anak-anak. Jadi harusnya Pak Prabowo, kalau kita bilang adili dan tangkap Jokowi karena kami yang merasakan, Pak. Bapak juga kan merasakan betapa zolimnya Jokowi kepada Anda, dicurangi. Jadi sekarang ini hanya dibutuhkan keberanian Anda. Kalau memang Anda betul-betul ingin mengubah Indonesia menjadi lebih baik, Anda hanya pilihannya ada dua. Anda bersama dengan kami atau Anda akan berhadapan dengan kami. Iya betul. Ya, saya adalah simpatisan Anda 2019 dan saya juga yang hadir pada saat Anda pamit di Kertanegara. Dan saya masih percaya Anda punya sisi negarawan, tetapi jangan pernah takut dengan Jokowi. Iya, jangan. Lihatlah kami. Ibu ini menangis karena memang kami melihat sendiri. Anda mungkin ada di atas yang terlalu tinggi untuk tidak bisa melihat bagaimana penderitaan rakyat pada saat zaman Jokowi. Zaman Jokowi ekonomi tidak berputar, Pak. Berputar hanya di atas saja. Yang terjadi sama kita adalah ekonomi bawah kita dihancurkan. Sekarang apakah Bapak ingin tetap bersama dengan Jokowi? Kalau memang itu pilihan Bapak, saya menyayangkan sekali. Jadi kemarin jargon-jargon Prabowo adalah seorang pemberani, Prabowo adalah seorang negarawan, tidak ada sama sekali. Kami akan siap untuk Bapak pada saat Bapak melawan Jokowi. Tapi kalau memang Bapak tidak bisa, kami yang akan melawan Jokowi dan juga melawan Anda. Itu aja. Baik. Jadi saya sekali tuh. Nggak bisa dihitung tuh. Aku keluarga pejuang, almarhum suamiku pejuang, berjuang di Jogja dengan orang tuaku pejuang semua, keluarga besarku kan pejuang, keluarga aku semua itu nih. Jadi saya mengalir dari darah saya dari orang tuaku, pejuang kecil semua jenderal yang sekarang dari suamiku, pejuang di Jogja bersama Soeharto. Dia tahu semua ceritanya waktu berjuang. Banyak yang ini mengkhianat. Hanya saya tidak mau ngomong di sini. Tuh, jadi ini main-mainnya. Baik. Ya. Jadi kecil semua jenderal. Pak Prabowo. Tapi kuku sama suamiku almarhum Soed Pasar. Udah oke. Jadi jelas apa yang dilakukan pada Pak Prabowo, misalnya sekarang hari ini kita lihat memecat ketua BGN itu. Itu sesuatu yang bagus. Tetapi itu orang mengatakan bullshit lah. Bapak tidak berani menghentikan Kapolri yang jelas dituntut oleh rakyat, Bahlil yang bagaimana bersikap terhadap misalnya di Raja Ampat melindungi, itu tidak berarti. Oleh karenanya harus melakukan suatu penghentian betul, kontrol Jokowi terhadap pemerintahan Bapak. Itu 17 menteri itu baru belum ada yang dihentikan itu. Baik, mungkin Bu Esa belum sebentar. Esa. Habis ini tutup. Ngomong. Sedikit aja ya. Apapun isunya di luaran sana, apapun di media juga, hanya fokus aja adili Jokowi dan majulkan Gibran. Itu saja sih. Iya, harus ditangkap secepatnya dengan Gibran. Baik, saya kira ini sekelumit rapat dari RM tadi memang harus segera menentukan suatu sikap, bukan sekedar omong-omong. Memang ini segera akan meminta untuk gerak di lapangan kita ini fokus. Apakah nanti kita memutuskan misalnya Gibran, ya nanti semua akan berteriak dari ujung timur, ujung barat, kita minta ini Prabowo, ini permintaan rakyat, dan menunjukkan bahwa kekeliruan walaupun Anda diuntungkan dengan mengangkat Gibran sebagai wakil kemudian dimenangkan oleh Jokowi, ini kan semua atraksi yang jahat, yang buruk Anda itu jangan terlalu bangga sekali menjadi presiden tetapi
setelah menjadi presiden, walaupun dengan cara apapun, segera lakukan perubahan supaya Indonesia ini terselamatkan. Mungkin itu ya dia. Baik, insya Allah tunggu apa yang dilakukan oleh ARM dan para tokoh dan para senior untuk segera kita melakukan di lapangan, melakukan eksekusi dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.